Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Muyassar fi Ushul Tafsir yang diringkas oleh Ma'had Al-Imam Asy-Syatibi dan kitab aslinya adalah karya Al-Ustadz Ad-Doktor Musa'id Ibn Sulaiman At-Thayyar hafizallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat halaman 72. Kita kemarin bahas tentang bahasanya al-fat al-Qur'aniyah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hanya memiliki satu makna saja secara bahasa. Dan ini ada dua macam. Yang makna tunggal tersebut jelas bagi setiap orang, tidak perlu penjelasan. Kemudian yang kedua adalah yang memerlukan penjelasan karena samar. Di sini disampaikan contohnya basiqat. Basiqat maknanya tiwal, panjang. Namun kalau di tafsir At-Tabari tidak disampaikan adanya perselisihan di antara ahli tafsir tentang makna basiqat. Ahli tafsir yang dikutip di At-Tabari semuanya mengatakan maknanya panjang. Kemudian al-muriyat, itu ada perselisihan tentang ini di surat Al-Adiyat. Fal-muriyati qadha. Itu ada perselisihan apakah kalau yang saya baca di tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, perselisihannya adalah kuda ataukah onta. Sehingga catatan kaki dua, baris yang terakhir, hal hiya al-khailu amil al-sun, ini al-sunnya, komentar saya wallahu a'lam, perlu dicek di kitab tafsir yang lain. Namun yang saya jumpai di tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aisar Tafasir, al-khail atau al-ibil. Nah ini muriyat itu maknanya tunggal. Makna dari muriyat adalah orang yang turi an-nar bihawafir, yang memercikkan api dengan kakinya. Idza sarat bil lail, jika berjalan di waktu malam. Maka boleh jadi kaki ini kaki kuda, boleh jadi kaki onta. Ketika benturan dengan batu di malam hari, maka timbul percikan api. Namun maka kalau muriyatnya itu maknanya tunggal, membikin percikan api, menyalakan api. Nah, cuma ini yang melakukan yang di konteks ayatnya ini kuda ataukah onta, di situ perselisihannya. Demikian juga al-mughirat, artinya yang menyerang tiba-tiba dalam keadaan lawan itu lengah atau tertidur. Kemudian macam yang kedua yang memang secara bahasa kata tersebut punya lebih dari satu makna. Wa qismani, dan ini ada dua macam. Ya, macam pertama ayakuna salafu qad fasaru al-ayata, bahasanya ya, para ulama salaf telah menafsirkan ayat tersebut dengan makna kebahasaan yang mungkin, semacam as'as, kemudian qaswarah, kemudian al-qur'u.
Maka al-qur'u punya dua kemungkinan makna, bisa artinya haid, bisa artinya suci dari haid, dan masing-masing dari makna tersebut ada ulama salaf yang mendukungnya sebagai tafsir. Ya, kemudian as'as ya, itu bisa artinya datang, bisa artinya pergi, dan ada masing-masing ulama salaf yang menafsirkan demikian. Sebagaimana ditafsir At-Tabari tentang as'as, wa ikhtalafa ahlu ta'wil fi qawlihi wal laili idza as'as. Faqala ba'duhum uniya bi qawlihi idza as'as idza adbar. Nah, jika pergi, jika malam telah berlalu. Di antaranya ada tafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian wa qala akharuna uniya bi qawli idza as'as idza aqbala bi dhulamihi. Jika datang. Maka as'as itu bisa artinya pergi, bisa artinya datang, dan masing-masing dari makna ini ada ahli tafsir yang mendukungnya. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri wal laili idza as'as, artinya jika menutupi manusia. Pendapat yang dirajihkan oleh At-Tabari waswabu indi qaulu man qala makna dzalika idza adbar. Tarjihnya At-Tabari. Maka wal laili idza as'as, maka jika malam telah berlalu. Kemudian tentang farat min qaswarah, surat Mudassir, di tafsir Tabari ikhtalafa ahlu ta'wil fi makna al-qaswarah. Faqala ba'dhum arumah, artinya pemanah. Ini diantaranya tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang memaknai farat min qaswarah rijalun min qansi atau qannas. Qannas pemburu. Maka farat min qaswarah berlari menjauhi qaswarah para pemburu. Hingga ada yang mengatakan hum jama'atul rijal, sekelompok orang. Itu maknanya. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan aswatur rijal, suara banyak orang laki-laki. Ada yang memaknai qaswarah al-asad, singa. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, ya, maka mereka larinya menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran seperti keledai liar jika lari dari orang yang ingin menangkapnya, min asadin berupa singa. Qalahu Abu Hurairah wa Ibnu Abbas fi riwayatin anhu wa Zaid ibn Aslam, ini memaknainya singa. Auramin, ada yang mengatakan pemanah, wa riwayatun an Ibnu Abbas wa qaulul jumhur. Kalau jumhur maknanya ramin, kata Ibnu Abbas, pemanah. Wa qala Ahmad ibn Salamah an Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mahran an Ibn Abbas al-asad bil Arabiyah yuqalu lahu bil Habasyiyah qaswarah. Itu bahasa Ethiopia. Kalau dalam bahasa Arab itu asad, kalau bahasa Habasyah itu qaswarah. Ya, semuanya mungkin, di sini disampaikan semuanya mungkin. Kemudian ada ahli tafsir dari kalangan salaf yang mendukung makna tersebut. Kemudian yang kedua, ayakuna ba'dul ma'ani lughawiyah muhtamilah, sebagian makna yang memungkinkan secara bahasa itu tidak ada ulama salaf yang menafsirkannya. Ya, maka untuk poin yang kedua ini, ya maka ada di pembahasan tentang hukum tafsiran bahasa yang tidak warid, tidak berasal dari salaf, yang sekedar referensinya adalah buku-buku bahasa alias kamus. Nah, kemudian kembali kita lanjutkan tentang ilmu yang diperlukan oleh seorang mufassir. Pertama, ini tafsir Nabawi, kemudian yang kedua tafsir salaf, yang kedua sababun nuzul yang mubasyir, yang langsung, kemudian kisah-kisah ayat yang punya hubungan dengan tafsir, kemudian yang ketiga tafsir salaf, yang keempat adalah makna mufradat kata-kata dalam Al-Quran, yang kelima fikih ayat. Kita masuk yang keenam ya. Kemudian nasih wal mansukh menurut istilah salaf.
Nasakh menurut ulama belakangan menghilangkan hukum syar'i dengan hukum yang lain, yang hukum yang lain tersebut belakangan dari hukum mutaakhirin, hukum yang belakangan daripada hukum yang dihapus. Wa yumkin dan mungkin nasakh mutaakhirin ini yutlaq alaih kita sebut dengan sebutan nasakh kulli, penghapusan secara total, karena yang dihilangkan dalam nasakh di sini adalah keseluruhan hukum. Ini catatan kaki 1. Wal aslu dan hukum asal untuk nasakh jenis ini tidak punya pengaruh untuk tafsir ayat dalam pengertian penjelasan makna. Karena maknanya tidaklah berubah dengan perubahan hukum terhadap ayat, baik ayat tersebut statusnya menghapus atau dihapus. Karena innamal ladzi yataghayyar, yang berubah adalah hukum yang merupakan dampak dari makna tersebut, wallahu a'lam. Contoh nasakh kulli atau nasakh mutaakhirin, firman Allah Ta'ala, dan istrimu yang melakukan tindakan yang keji, carilah saksi 4 laki-laki dari kalian. Jika mereka memberikan persaksian, tahan mereka di rumah, diisolasi di rumah. Sampai kapan? Sampai wafat atau Allah berikan bagi mereka jalan keluar. Dan 2 orang yang melakukan perbuatan keji dari kalian, maka sakitilah keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, berpalinglah dari keduanya, sehingga Allah penerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini dihapus dengan firman Allah Ta'ala, pezina perempuan dan laki-laki cambuk masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan ayat yang pertama menunjukkan bahasanya had atau hukuman untuk pezina di awal Islam adalah tahanan rumah sampai mati. Atau Allah jadikan bagi mereka jalan. Dan hukuman rumah ini, di tahanan rumah ini bersifat umum untuk gadis ataupun yang sudah menikah. Sedangkan ayat yang kedua mengatakan bahasanya hukuman untuk pezina adalah disakiti. Pezina laki-laki adalah disakiti. Fadhahara, maka nampaklah dari 2 ayat ini bahasanya hukuman untuk perempuan adalah tahanan rumah, wal adza jami'an, plus disakiti jami'an dua-duanya. Sedangkan pezina laki-laki adalah cuma disakiti saja. Dan 2 hukum ini ditiadakan dengan firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian nasakh jenis yang kedua, nasakh menurut istilah salaf, maka mafhumuhu pengertiannya lebih luas daripada nasakh menurut mutaakhirin. Karena nasakh menurut salaf artinya menghilangkan makna apapun dari satu teks dengan sebab teks yang lain. Semacam menghilangkan status umum dengan taksis, menghilangkan mutlak dengan takyid, menghilangkan mujmal dengan bayan, atau menghilangkannya dengan pengecualian. Dan mungkin nasakh jenis ini dinamai jenis yang yaqa alaihi musamman naskhi, mendapatkan label nasakh, itu mungkin dinamai dengan nama nasakh parsial. Di antara contohnya perkataan Asy-Syatibi, Qatadah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, itu kata Qatadah mansukh dengan fattaqullaha mastata'tum. Dan klaim nasakh di sini juga dikatakan oleh Arabi ibn Anas, As-Suddi dan Ibnu Zaid. Wahada, dan ini adalah termasuk model yang telah disebutkan karena 2 ayat ini dua-duanya sama-sama madani. Dan keduanya tidaklah turun kecuali setelah at-takrir, setelah penjelasan bahasanya agama itu tidak ada kesempitan padanya, dan bahasanya beban yang tidak mampu itu marfu'un, dihilangkan dari manusia. Wasara, sehingga jadilah makna firman Allah Ta'ala fattaqullaha haqqa tuqatih, ai fimastata'tum, dalam hal yang menjadi kemampuan kalian. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Fa inna ma aradu, maka yang mereka inginkan dengan nasakh adalah kemutlakan surat Ali Imran itu ditakyid dengan surat At-Taghabun.
Ya, maka bukan nasakh ternyata, namun ternyata taqyidul mutlaq. Maka salaf mereka menggunakan ala kulli hadi anwa macam-macam ini sebutan nasakh tanpa dibedakan. Oleh karena itu orang yang merenungkan yahtaju perlu orang yang merenungkan perkataan mereka perlu ila i'malin nadhar menggunakan telaah dan mengetahui model nasakh yang manakah yang diinginkan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mansukh itu dihapus umumnya dengan Al-Quran. Wa hadzal ilmu dan ilmu nasakh mansukh ini berkenaan dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan pengetahuan tentang hal ini itu bisa terwujud dengan merujuk kepada sejumlah buku, terutama buku-buku tafsir salaf, buku-buku nasikh mansukh. Karena buku-buku tersebut mengumpulkan semua yang dikatakan kalau dia menjadi penghapus atau yang dihapus. Minal ayat dari berbagai macam ayat. Sehingga kesimpulannya ilmu yang diperlukan oleh mufassir birra'yi itu adalah 6 ilmu pokok, yaitu mengetahui tafsir nabawi yang sharih, sababun nuzul, tafsir salaf, mufradat Al-Quran, hukum syar'i yang dibicarakan oleh ayat al-yafiqul ayat, kemudian nasir dan mansukh dengan istilah salaf. Catatan kaki 2. Mungkin untuk isyarat kita singgung sedikit huna di sini perbedaan penting antara dua jenis nasakh ini. Mungkin bagi seorang pembaca dalam tafsir salaf untuk memahami maksud mereka dengan istilah nasakh dan mengetahui apakah perkataan mereka dimungkinkan nasakh parsial ataukah nasakh total. Yaitu lihatlah ayat yang dinilai disebutkan kalau dia mansukh. Jika isinya adalah kalimat berita, maka berilah label bahasa yang dimaksudkan dengan nasakh di sini adalah nasakh parsial. Kemudian lihatlah dia termasuk bab yang apa? Apakah min babi taksil am ataukah taqyidil mutlaq, bayan mujmal ataukah istisna dan seterusnya. Yang kedua, jika kata-kata nasakh dari salaf itu berkenaan dengan perintah dan larangan, fa innaka maka Anda tidaklah memaknainya dengan nasakh total illa idza kanat, kecuali jika adalah pendapat mufassir dari salaf tidaklah menerima kemungkinan kecuali itu. Adapun jika mungkin dimaknai dengan nasakh parsial, maka Anda menyikapinya sebagaimana menyikapi ayat yang isinya adalah kalimat berita. Ya, kenapa dibedakan antara kalimat berita dan bukan? Karena tidak ada nasakh dalam kalimat berita. Sebagaimana di pelajaran usul fikih. Karena kalau kalimat berita itu nasakh artinya ada yang bohong. Dan itu satu hal yang tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke fasal yang keempat, ikhtilaf fit tafsir wal ijma' alaihi, perbedaan dalam tafsir dan ijma' dalam tafsir. Halaman 81, sebab-sebab perselisihan dalam tafsir. Catatan kaki, kudima didahulukan pembicaraan tentang perbedaan dibandingkan perbedaan penjelasan tentang ijma, karena pembicaraan tentang ijma jelas bil kalam dengan membicarakan ikhtilaf, lain halnya dengan sebaliknya. Sebagaimana berbilangnya ahli tafsir itu berpeluang besar untuk terjadinya perbedaan tafsir. Hatta ini hukum asalnya karena penafsiran beda-beda, berarti tafsirannya beda-beda. Hatta yang sampai jelaslah hal yang menyelisih hal itu, yaitu ijma' disepakatinya alat tafsir satu penafsiran. Nah, penjelasannya hadal mabahas, pembahasan ini diantara pembahasan penting dalam ilmu usul tafsir. Dengan ini jelaslah cara semestinya untuk mentaujih, mengkompromikan berbagai macam pendapat dan mengetahui bekas yang menjadi dampaknya. Maka perbedaan itu ya kok terjadi disebabkan nas atau teksnya sendiri itu ihtimal, dimungkinkan memuat lebih dari satu makna.
Wa minhu dan di antara perbedaan, ada perbedaan yang diterima dan terpuji, ada yang tertolak. Karena tidak semua perbedaan itu mu'tabar teranggap. Sebagaimana kata Suyuti di kitabnya Al-Itqan, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu hadzun minan nadar. Wa minal ikhtilaf di antara perbedaan ada yang berkaitan dengan ila ma'nan wahidin. Ada perbedaan itu, ada yang yarji intinya adalah maknanya sama. Cuma diksinya beda. Sehingga perbedaan padanya adalah perbedaan dalam lafadz dan ungkapan. Dan ada perbedaan yang intinya adalah memang terdapat lebih dari satu makna. Inilah ikhtilaf al-muhaqqaq, perbedaan pendapat yang betul-betul perbedaan pendapat. Kalau yang tadi ikhtilaf variatif, variasi berbahasa, intinya sama. Wal ikhtilaf dan perbedaan dengan dua jenisnya itu punya sejumlah sebab yang mengharuskan terjadinya perbedaan. Karena dipilihnya satu ungkapan tanpa ungkapan yang lain boleh jadi berkenaan dengan sebab yang mu'tabar diakui. Walau karena al-khilafu, meskipun perbedaannya itu kembali kepada ternyata sama. Maka boleh jadi perbedaannya itu intinya sama. Loh, kenapa kok beda, kok diksinya berbeda? Tentu ada sebabnya. Dan yang diinginkan adalah mengkaji sebab-sebab yang mencakup semua bentuk-bentuk perbedaan, baik yang diakui sebagai perbedaan ataupun yang tidak diakui. Dan yang diinginkan dari pembahasan ini adalah memahami sebab yang mengharuskan terjadinya perbedaan pendapat, dan bukan pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan perselisihan yang lainnya. Oleh karena itu kami akan cukupkan dengan menyebutkan sebab perbedaan plus menyebutkan contoh yang memperjelas tanpa menyebutkan bentuk perselisihan atau pendapat yang kuat dari perselisihan ini. Dan akan kami sebutkan sebab yang paling menonjol, abras asbabil ikhtilaf, sebab perselisihan yang paling menonjol di sini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, al-ishtirak al-lughawi, kata-katanya adalah kata-kata yang mustarak. Mustarak secara bahasa adalah satu kata yang orang Arab menggunakannya untuk dua hal atau lebih yang berbeda. Dan diketahuilah diinginkannya salah satu dari kemungkinan makna tersebut dengan sejumlah indikator yang mengelilingi bil kalam kalimat itu. Di antara contohnya perbedaan dalam makna qaswarah untuk firman Allah farat min qaswarah. Maka terdapat dalam ayat ini sejumlah pendapat, intinya dua. Yang dimaksud qaswarah adalah singa. Wa yakunul makna, sehingga makna ayat seakan-akan mereka adalah kumpulan keledai yang lari dari singa. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan qaswarah adalah arami minarijal, laki-laki pemanah. Sehingga mereka seakan-akan meninggalkan kebenaran, seakan-akan mereka adalah sekelompok keledai yang lari dari minarami, dari orang yang hendak memburu dan memanahnya. Kemudian sebab perselisihan yang kedua adalah perbedaan dalam mengembalikan dhamir. Maka hukum asal dhamir kembali kepada yang telah disebutkan sabiqin qablahu, sebelumnya, madhkurin sabiqin qablahu, sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Jarang-jarang disebutkan dhamir tanpa biduni sabiqin, tanpa ada kata-kata sebelumnya, kecuali jika diketahuilah marjiknya dhamir diketahui dari indikator al-khitab, dari indikator teks yang ada. Dan terkadang terjadi tanazu', satu dhamir itu diperebutkan apakah dia menjadi kembali ke dua hal yang telah disebutkan. Maka terjadilah perselisihan karena sebab ini. Maka ada sekelompok orang yang berpendapat dikembalikan kepada hal yang paling dekat yang disebutkan. Yang lainnya berpendapat ila i'adatihi,
lima sabaqa minal kalam, dikembalikan pada kalimat sebelumnya, lima siqa, karena dibawakanlah kalimat itu karenanya, maka dikembalikan ke situ dalam rangka menjaga urutan dhamir dan tidak memecah kalimat dengan memaknainya kepada al-aqrabi madhkurin, dengan apa yang telah disebutkan yang paling dekat. Contoh perbedaan karena dhamir. Ya, contohnya adalah perbedaan dalam dhamir untuk kata tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kalian memuliakannya dan memuliakannya. Ya, maaf, padahal ulama telah sepakat bahasa dhamir wa tusabbihuhu kembali kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, jika kami telah sungguh kami telah mengutus sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan kabar ancaman supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian memuliakannya, wa tuwaqqiruhu, dan menghormatinya dan bertasbih untuknya bukrata wa asila, pagi dan sore. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, dua dhamir tersebut yang ada di dua kata itu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya supaya kalian beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya, kalian hormati Rasulnya dan kalian muliakan dan kalian hormati Rasulnya. Kalian hormati Rasulnya, wa tuwaqqiru rasulahu, kalian hormati Rasulnya, kemudian kalian bertasbih kepada Allah. Innama u'ida, hanyalah dhamir dikembalikan pada Rasul karena Rasul adalah aqrabu madhkurin, yang telah disebutkan yang paling dekat. Pendapat yang kedua mengatakan tu'azziru dan tuwaqqiru itu keduanya kembali kepada Allah. Sehingga makna ayat supaya kalian beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya, kalian mengagungkan Allah dan menghormati Allah dan kalian bertasbih kepada Allah. Li'anna siyaq, karena rangkaian kalimat datang untuk li awali madhkurin, yaitu Allah. Wal qaulu bihi, dan pendapat ini menjadikan kalimat-kalimat ini satu kesatuan yang saling mengikat. Lain hanya dengan pendapat yang kedua yang berkonsekuensi pecahnya kalimat. Karena di sini dhamirnya ke sana, ini dhamirnya ke sana. Kemudian sebab yang ketiga adalah disebutkannya sifat yang mengandung beberapa kemungkinan untuk beberapa pemilik sifat. Maka tadi itu terdapat sejumlah kata dalam Al-Quran ausofan sebagai sifat mutlak tanpa ditentukan pemilik sifat tertentu. Lantas ahli tafsir memaknainya dengan semua yang layak, semua pemilik sifat yang layak diberi sifat tersebut. Fayakunu ada mutahdid, maka ketika tidak ditentukan pemilik sifat, maka ini mendorong terjadinya perbedaan pendapat. Contohnya wal mursalat, maka ada dua pendapat. Yang dimaksudkan angin, yang diutusnya sebagiannya mengikuti yang lain. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan malaikat, sebagiannya diutus mengiringi yang lain. Kemudian demikian juga maka kata-kata mursalat satu sifat yang tidak disebutkan mausufnya, maka terjadilah perbedaan sebagaimana Anda saksikan. Kemudian perbedaan sumber acuan dalam penafsiran. Dimakan al-ikhtilaf, karena perbedaan itu menjadi bisa babil istihad karena sebab istihad, dan ditambah sumber-sumber penafsiran itu berbilang, faqadnya qaul al-ikhtilafu, maka boleh jadi terjadi perselisihan disebabkan seorang mufassir mengacu pada satu sumber sedangkan yang lainnya mengacu pada sumber yang lain. Di antara contohnya apa yang terdapat dalam tafsir firman Allah Ta'ala, yauma yuksafu an saq, hari disingkapnya betis. Ada dua pendapat.
Pendapat pertama mengatakan ayat ini menyibak tabir kiamat berupa kengerian dan penderitaan. Nah, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ad-Dhaq dan Qatadah. Dan tafsiran ini mabni yang dibangun di atas makna bahasa untuk lihat siyak untuk rangkaian ini, rangkaian kata ini. Waqad abana andalika dan telah hal ini telah dijelaskan oleh sebagian orang yang menafsirkan. Maka Ibnu Abbas mengatakan Allah menyibak tentang satu perkara yang agung. Ala tasmu al Arab taqul, tidakkah Anda mendengar orang Arab semua punya kebiasaan untuk mengatakan wa qamatil harbu bina ala saqin, dan telah terjadi peperangan pada kami ala saq. Maka saq artinya menghilangkan kengerian. Qamat al harbu, terjadi peperangan, bina terjadi pada kami ala saq, dalam keadaan terjadi kengerian. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan dalam mawarat yang terdapat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah menyingkap betisnya, maka bersucilah semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan tetaplah masing-masing, dan tetaplah semua orang yang sujud di bumi karena riya dan sum'ah. Fayadhabu, maka orang ini yang dulu ketika di dunia ingin sucinya karena riya dan sum'ah, dia ingin sujud, dan ternyata kembalilah punggungnya itu tabakan wahidan, satu ruas tulang saja. Maka supaya bisa sujud itu kan ruas tulang perlu banyak. Kalau cuma satu ruas tulang begini nggak bisa untuk sujud. Nah, mereka yang ketika di dunia itu sujudnya riya dan sum'ah akan melihat Allah di padang mahsyar, tapi tidak bisa bersujud kepada Allah. Dan di antara ulama yang dinisbatkan kepadanya pendapatnya adalah Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Maka tafsir ini berpedoman pada sunnah Nabi dan bukan dengan tafsir Nabawi. Oleh karena itu al-qaula bihi, berpendapat dengannya adalah sejenis ijtihad, karena Nabi SAW tidak pernah mengisyaratkan kepada ayat dalam hadis beliau. An-kasfi rabbina, bagaimana Allah menghilangkan ansaqihi, kesusahan. Akan tapi ahli tafsir mengkaitkan antara makna yang terdapat, akan tapi si mufassir mengkaitkan antara makna yang terdapat dalam ayat dan makna yang terdapat dalam hadis. Ya, maka terdapat perbedaan pendapat tentang yauma yusafu ansaq, apakah ayat ini ayat sifat ataukah bukan. Kalau pakai pendapat kedua, maka ini adalah ayat sifat. Karena yang dimaksud sak adalah yaksifu rabbuna ansaqihi, Allah Rabb kami menyikap betisnya. Sedangkan tafsiran yang pertama, sak di sini artinya kengerian dan penderitaan. Sehingga tidak ada hubungannya dengan sifat Allah, apakah Allah memiliki sak, betis ataukah tidak. Ya, maka ayat ini diperselisihkan apakah ayat sifat ataukah bukan. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah Ibnu Taimiyah yang mengatakan untuk semua ayat sifat tidak ada ulama salaf yang melakukan takwil. Ini maksudnya yang disepakati sebagai ayat sifat. Adapun yang tidak disepakati sebagai ayat sifat tentu berbeda. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir, perbedaan dalam hubungan ayat dengan ayat yang lain. Maka qad yakhtalifu, terkadang berbeda, bahasanya ayat itu ditaksis atau ditakkid atau dihapus dengan ayat yang lain. Contohnya mawarta yang terdapat dalam tafsir al-musyrikat dalam firman Allah wala tangkil musyrikati hatta yu'min. Maka siapa yang mengatakan bahasanya wanita musyrik di sini umum untuk semua musyrikah,
baik penyembah berhala ataukah ahli kitab, maka kita vonis tidak termasuknya kitabiah ahli kitab dalam lafadz umum ini disebabkan ayat yang lain yang mentarsis keumuman ini, yaitu firman Allah Ta'ala, dan wanita-wanita yang terjaga dari ahlul kitab sebelum kalian, demikian juga idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian telah bayarkan maharnya, maka boleh menikahi al-muhsanat, wanita yang terjaga dari ahlul kitab sebelum kalian. Namun siapa yang menjadikan musyrikat di sini adalah para penyembah berhala, maka ayat ini menurut pendapat ini bukanlah mengikuti bab umum dan khusus, namun muhkam untuk abidah, muhkam untuk para penyembah berhala, dan yang lainnya muhkam untuk bolehnya nikah dengan wanita ahli kitab. Ya, maka sebab perbedaan dalam tafsir ada 5, karena memang katanya itu mustarak, atau perbedaan dalam masalah ini dhamir kembali kemana. Kemudian disebutkannya sifat yang dimungkinkan untuk menjadi sifat bagi sejumlah saya ulangi, dzikrul wasfi al-muhtamil li aktsar min mausufin. Disebutkannya satu sifat yang dimungkinkan itu menjadi sifat bagi li aktsar min mausufin, lebih dari satu. Kemudian perbedaan sumber yang jadi rujukan dalam tafsir, kemudian perbedaan dalam hubungan ayat dengan ayat yang lain. Ya, kita break sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.